kita sebut maker ya, itu keluar semua tuh dari negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, sampai ke Eropa. Wow, Indonesia diwakili oleh STIP Jakarta menjadi Best Country Award di Singapura loh. Inovatif. Dan kalau kita tidak mengenal tentang dunia teknologi, khususnya AI, IoT, dan juga robotika ke depannya, sangat disayangkan. Balik lagi di STIP Podcast Sail to the World. Oke, hai kawan Sailormin, semoga kabar kalian baik-baik aja. Dan saat ini kita ada di STIP Podcast episode, wah udah banyak deh. Terima kasih sekali selalu nonton episode-episode podcast kita. Jadi bikin kita semangat untuk terus ngundang bintang tamu yang spesial buat kalian. Oke, for your information, this podcast using solar panel system sebagai bentuk dukungan STIP menjadi kampus yang sustainable and green. Oke, tadi saya bilang bintang tamu spesial, pastinya ya. Nah, kalau bintang tamu hari ini apakah spesial juga? Tenang aja kawan Sailormin, kita selalu menghadirkan inspiratif guest speaker, inspiratif narasumber, terus juga spesial, istimewa, macam-macam deh. Oke, saya Patria dan saya mengundang bintang tamu spesial lainnya, yaitu Bapak Yohanes Kurnia sebagai CEO PT Sari Teknologi. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Ya sama-sama, terima kasih juga telah menyempatkan waktunya. Pak Yohanes pasti sibuk banget nih ya sebagai seorang CEO. Tadi saya lihat juga dosen ya Pak ya. Wow, pasti waktunya banyak terpakai untuk hal-hal positif lainnya. Dan terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang ke Stipot. Oke, mungkin kawan Sailorman bertanya-tanya, kok CEO PT Sari Teknologi diundang ya ke Stipot? Ada apa nih? Apa hubungannya sama STIP Jakarta? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Pak Yohanes, boleh ceritain sedikit Pak Yohanes Kurnia ini CEO PT Sari Teknologi. PT Sari Teknologi itu seperti apa atau apa? Lalu tadi saya juga mention Bapak dosen di mana? Mungkin biar kawan Sailormin kenal nih sama Bapak. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Biar disayang sama kawan Sailormin, Pak. Siap. Boleh, silakan. Ya, halo kawan-kawan Sailorman, saya Yohanes Kurnia. Jadi saya adalah maker robot. Jadi biasa berkecimpung dalam setiap harinya riset tentang robot dan AI. Kami di perusahaan teknologi ini bergerak di bidang manufaktur, pembuatan robot, research, dan inovasi. Jadi kita biasanya itu selalu menangani proyek-proyek dari teman-teman yang memang bagian yang membutuhkan inovasi-inovasi. Ya, baik itu inovasi di bidang produk jasanya mereka, maupun di bidang manufaktur dan melancarkan produksinya mereka. Nah, karena memang kesehariannya Sari Teknologi Global itu membuat robot, jadi kita punya satu showroom, ya satu tempat markas yang dimana di sana penuh dengan barang-barang dan inovasi-inovasi teknologi masa depan yang kita mungkin kalau lihat di luar negeri jauh ya, di sini ada di Indonesia, Jakarta. Jadi nggak kalah sama luar negeri. Betul. Ya. Ternyata di Indonesia kita punya nih salah satunya PT Sari Teknologi, robot maker. Karena di masa depan kita ada prediksi kalau semua bakalan di-handle sama robot. Tapi kita harus tahu juga, jangan impor terus ya Pak ya. Jadi kita harus tahu juga gimana cara membuatnya. Dan salah satunya STIP juga berkontribusi dalam robot maker ini ya Pak ya. Betul. Jadi ceritanya bisa dibilang singkat cerita kadet-kadet kita ini melaksanakan pelatihan atau melakukan pelatihan bersama PT Sari Teknologi. Coba Pak ceritain awal mulanya PT Sari Teknologi sama STIP ketemu nih.
Jadi awal mulai memang dari mentor kita semua ya, Pak Win ya. Luar biasa. Oke. Pak Winarno Phuket Iya, 1 betul, dari Phuket STP 1. Jakarta. Oke. Beliau saat bertemu itu punya ide bagaimana membuat STIP menjadi sekolah pelayaran yang berbasiskan teknologi ke depannya, sehingga setiap lulusannya itu tanggap akan teknologi. Dan di sini saya melihat inspirasinya luar biasa. Lalu kemudian beliau mengaturkan challenge atau tantangan kepada kami. Pak Yo biasanya kan juga banyak berkecimpung melatih teman-teman. Bisa nggak membantu melatih kami? Saya bilang, boleh Pak, kami semangat untuk pelatih, ya kan? Karena memang kami kan kesehariannya membagikan ya. Kebetulan ketemu sama beliau, diberikan challenge, tantangan, ya kan? Dalam waktu sekitar ya 6 bulan, 8 bulan ya. Bagaimana STIP harus berhadapan dengan pertandingan robot, ya kan? Dan diadakannya itu di Singapura, pertandingan robot dunia, kita sebut dengan World Robot Games. Ya, seperti demikian. Nah, disitulah mulai begitu banyak hal yang muncul dari pelatihan, inovasi, anak-anak bekerja bersama, sampai lahirkan begitu banyak hal tentang prestasi yang dipunya. Oke, oh gitu awal mulanya sampai akhirnya beberapa kadet yang memang terpilih, yang kita pilih untuk bisa berlatih bersama PT Sari Teknologi. Terus Pak, berarti ada berapa robot yang kita buat bersama kadet-kadet STIP? Ada 3 sampai 4 buah ya. Wow, oke, 3 sampai 4 buah itu memakan waktu berapa lama, Pak? Saat itu pengerjaan selama 8 bulan ya. 6 sampai 8 bulan. Jadi bukan hal yang singkat ya sebenarnya ya. Oh, mereka berarti ngerakit bener-bener dari awal sampai akhir itu 8 bulan. Jadi mereka tahu nih cara pembuatannya seperti apa. Bukan yang ada robot udah tinggal dilatih gitu. Iya. Oh, oke. Wow. Keren banget sih. Soalnya saya dosen juga Pak di sini, kadang-kadang saya ngeliat anak-anak ini ternyata dibalik anak mudanya mereka ternyata berbakat juga ya. Betul. Apalagi di bidang teknologi ini. Keren banget. Oke, ini salah satunya robotnya ya Pak ya. Betul. Ini robot apa nih? Jadi ini disebut dengan Smart Solution for a Ship. Jadi disebut dengan AI Autonomous Patrol Robot for Anomaly Detection in Ship Engine Rooms. Jadi kemampuan robot ini mampu berpatroli di dalam ruangan di kapal, dan tujuannya itu adalah dia mencari informasi-informasi terkait tentang, pertama adalah ya kan problemnya kan kalau di dalam kapal kan ada gas-gas beracun ya, dan kemudian juga banyak sekali korban ya kadang-kadang. Nah, kemudian robot ini bisa menggantikan posisi teman-teman untuk bisa melakukan analisa di dalam. Dan dia mesti otonom masuk ke dalam, lalu dia punya kamera sebagai AI untuk mencari mungkin ada wax atau ada gas beracun. Nah, seperti demikian. Nah, itu masuk ke dalam. Oh, oke. Jadi ini bisa dibilang apa sih, kayak mencegah hal-hal yang buruk terjadi, event itu tadi air toxic gitu ya. Betul. Gas beracun atau kebakaran. Bisa juga ya. Ya, jadi nggak mesti harus mengandalkan manusia, kru manusia, tapi ini juga bisa jadi penggantinya. Ini idenya siapa, Pak? Ini ide dari Pak Ketua dan Pak Win. Jadi beliau punya ide, kami hanya membantu menguatkan teman-teman untuk merealisasikannya. Iya, karena kan kalau dari segi teknologi, cara merakitnya pasti Pak Yohanes and Tim jagonya lah ya. Tapi masalah ide, apalagi kan ini perkapalan, kalau Pak Yohanes and Tim kan tahu secara general ya mau bikin robot seperti apa. Bapak tinggal nanti coba kita rakit bersama-sama seperti itu. Oke. Ini bikinnya berapa bulan nih Pak? Kayak gini nih. Ini sama 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan. Berarti itu tadi 3 sampai 4 robot itu dilakukan atau dirakit berbarengan. Paralel. Iya, dibagi tim. Oh, dibagi tim itu tadi. Kita ada berapa sih Pak robotik kalau dari STIP? Waktu itu kami di awal mungkin 8 ya. 8 sampai 10, lalu kita squeeze ke 6. Oke, jadinya dipadatkan jadi 6 waktu perlombaan. Oh iya, kita sempat ikut perlombaan kemarin tahun lalu ya Pak, di Singapura. Betul. Perlombaan apa itu, boleh dijelaskan? Pertandingan namanya
pertandingan inovasi AI dan robot yang diadakan setiap tahun. Ini berganti negara. Nah, pertandingan yang dimunculkan ini adalah bagaimana mereka memunculkan robot-robot hasil kreasi mereka yang terkait tentang AI dan bisa difungsikan untuk manusia. Nah, itu diadakan menjadi sangat eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena memang di sana para maker, kita sebut maker ya, itu keluar semua tuh dari negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, sampai ke Eropa. Nah, tahun ini di Taiwan tahun ini. Tahun ini di Taiwan. Kita mau ikut lagi nih ceritanya. Iya, dan lebih sulit lagi ya. Oh, apa tuh yang bikin sulitnya? Apa perbedaannya yang tahun lalu sama tahun ini nanti? Nah, ini serunya nih. Kalau dalam pertandingan robot kan antar maker itu kan melihat ya. Jadi misalkan ini kan STIP kan juara ya, juara 1 waktu itu ya. Nah, waktu di juara 1 kan dilirik. Ya. Teknologinya apa nih? Apa yang membuat dia juara 1? Nah, sekarang tahun ini itu yang gaya-gaya seperti STIP itu begitu banyak. Bukan gaya di kapal, bukan. Tetapi kan gayanya STIP ini kan dia memanfaatkan kamera untuk AI. Kameranya juga 2. Ya kan, kamera 1 untuk memetakan ruangan, kamera 1 lagi untuk mencari orang-orang ataupun benda-benda. Ya, lalu kemudian merecognize atau mengenalnya, ya kan. Lalu kemudian menyalakan alarm jika ada gas tertentu. Nah, itu kan sebenarnya adalah memanfaatkan AI dalam bentuk konteksnya visual, recognition atau computer vision. Lalu kemudian ada lagi adalah detection, environment detection. Nah, itu sudah dipakai sama mereka sekarang. 3 lagi adalah di sini dia otonom. Jadi kendaraan otonom itu tuh menjadi menarik. Ya, sekarang apalagi kita tahu Tesla dan teman-teman BYD. Banyak sekali yang otonomous seperti itu ya. Waktu tahun kemarin, pertandingan kemarin STP muncul, itu kita jadi highlight. Belum ada yang ya mirip-mirip kayak kita tuh, malah belum ada ya Pak. Otonomous tadi pakai AI gitu. Sampai dosen dari Nanyang, ya kan di juri-juri kan ada dosen dari Nanyang, dari University Thailand. Mereka tuh sampai datang ngerebutin. Mereka berpikir, are you sure? Karena memang di bidangnya mereka atau di tempat mereka itu tuh anak-anak universitas yang boleh bilang high tech gitu loh. Sedangkan ini kan teman-teman yang boleh bilang waktu datang itu pakai seragam, ya kan STIP, mereka kaget. Kayaknya satu-satunya nggak sih Pak di situ? Yang lainnya pasti kebanyakan universitas ya, level universitas. Lalu datangnya dengan gaya seragamnya mereka, ya bagi mereka tuh adalah nggak mungkin dia geek atau techie, ya kan? Ini lebih tepatnya adalah ya seragam. Orang seragam bisa apa gitu kan? Once mereka muncul, Pak Ode ya, salah satu presenternya lah Ode bicara, wah mereka amazed. Dan mereka membagikan apa saja yang dipunya dan memang benar-benar semuanya nyambung. Jadi di saat mempraktekkan, lalu kemudian dia memberitahu, semuanya itu memang logically, and it is right. They design it, they build it, and they perform it is right gitu loh. Wow, dan memang berarti ini robotnya juga perform di waktu ketika perlombaan gitu. Betul. Ya. Pas lagi ada gas, dihadirkan gas beracun gitu. Terus nanti alarmnya bunyi. Betul. Atau api, bahkan api. Jadi api saat juga apinya bisa dikasih lihat, karena waktu itu nggak boleh nyalakan api besar, kita pakai lilin. Jadi lilinnya lihatnya dari jarak jauh. Jadi benar-benar computer vision lah, ya kan. Dan in that time yang muncul ide seperti ini cuma mereka, makanya juara. Tahun ini, wah, yang seperti itu bermunculan semua. Kita bingung ini gimana tahun ini nih. Harus berinovasi lagi, berpikir. Tapi udah ada dong. Ada dong. Kita tunggu nanti ya. Kita tunggu hasilnya nanti habis dari Taiwan gimana. Semoga dapat hasil yang memuaskan. Amin. Kenapa nggak kita kasih tahu kawan Sellerman, nanti takut tetangga sebelah dengar ya. Jadi kita rahasiain dulu. Yang jelas pastinya PT Sari Teknologi bersama STIP juga terus-menerus coba cari ide baru, berinovasi supaya punya ide-ide yang lebih out of the box lagi. Oke, berarti kemarin kita juara 1. Kayaknya ini ada 2 piala nih Pak. Ada 3 sebenarnya. 3. Oh, yang ketiga atau kemana nih? Wah, yang ketiga udah dibawa pulang nih. Iya. Jadi juara pertamanya itu adalah untuk champion untuk innovation. Piala ketiga ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah juara 3 untuk juara yang namanya Vivo. First in first out smart port, simulation smart port dengan menggunakan robot. Jadi mereka menciptakan simulasi bagaimana pelabuhan pintar atau cerdas, tapi yang mengantarkan
Lalu kemudian yang memindahkan logistiknya itu robot dengan satu sistem, dan itu mereka berhubungan antar satu robot dengan robot lain yang menggunakan internet. Nah itu robotnya mesti dimunculkan di sini sih. Tapi itu yang dibuat sama mereka, itu juara 3 tuh. Oh itu juara 3. Oke. Jadi kita selain juara 1 kita dapat juga juara 3. Lalu yang ini adalah Best Country Award, karena memang meraih juaranya 2 ya. Oh jadi kayak juara umum gitu lah ya Pak ya. Wow, Indonesia diwakili oleh STIP Jakarta menjadi Best Country Award di Singapura loh. Kalian bayangin deh kawan Sailorman, Singapura nih kurang teknologinya tuh kurang apa gitu ya. Ternyata kita juga nggak kalah sama negara-negara tadi ASEAN, Asia juga termasuk Asia Tenggara, lalu Eropa juga ikut. Ini kayaknya nanti di Taiwan bisa-bisa benua-benua lain bakalan ikut. Kurang lebih ada berapa peserta sih Pak tiap perlombaan itu? Biasa kita dari 25 negara ya. 25. Dan jumlahnya bisa ribuan. Dan kali ini pesertanya tuh ada yang dari Amerika Serikat. Oke, nambah benua dia. Lalu kemudian ada dari Meksiko juga ya. Oh. Ya, ini kali ini lebih sulit ya, karena memang semua orang sudah tahu. Temanya tahun ini benar-benar robotic and AI and autonomous. Emang sengaja autonomousnya dan AI-nya di highlight banget nih ya. Nah kita muncul mungkin autonomousnya sistemnya berbeda. Jadi nggak kendaraan lagi. Nanti kita lihat seperti apa sih. Udah di spill tipis-tipis. Tahan Pak, tahan. Takut nanti tetangga sebelah dengar. Wow. Saya nggak kebayang sih, semoga ya itu tadi, semoga kawan Sailorman doain ya, semoga nanti kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalau ngomong-ngomong tadi udah soal perlombaannya, robotnya, pasti ada proses yang namanya menangani atau melatih kadet-kadet kita nih Pak. Tantangannya apa nih Pak? Boleh dong dikasih tahu. Mungkin bisa jadi apakah berbeda dengan mahasiswa dari universitas katakanlah gitu. Apa sama aja apa gimana nih Pak? Tantangannya apa? Iya. STIP kan dikenal sebagai sekolah maritim ya, betul ya. Correct me if I'm wrong. Jadi pengenalan tentang robotika dan juga AI itu mestinya jarang ya, atau hampir tidak ada ya. Bisa dibilang kayaknya kita satu-satunya sekolah pelayaran yang aware sama robotika teknologi AI dan robotika ini. Iya. Jadi waktu challenge itu muncul. Sekarang bayangkan, biasanya pembuat robot ya, itu mengalami fase pengalaman yang panjang supaya mengenal tentang bagaimana inovasi dan troubleshooting atau memperbaiki. Karena dalam membuat sesuatu kan pasti ada masalah ya. Belum tentu semuanya langsung jadi, justru pembenahannya di sana. Jadi bagaimana teman-teman STIP yang masih awal mula dan tidak mengenal itu mesti mengalami fase jauh sebelum yang namanya pengalaman, yaitu pengenalan. Jadi bagaimana kita mempercepat dalam waktu 8 bulan ya, speed up untuk bisa minimal memenuhi 40-50% pengetahuan tentang teknologi kemampuannya juga. Dan terus terang robot seperti ini tidak mudah. Ini bukan cuma robot yang dipakai remote atau robot yang boleh bilang semata-mata cuma tabrak-tabrakan atau dorong-dorongan atau cuma jalan. Ini robot yang mengenal lingkungan. Dan hal seperti demikian membutuhkan pengetahuan tentang AI, pengetahuan juga tentang elektronika dasarnya, pengetahuan juga bagaimana mereka integrate dan algoritmanya. Jadi ini challenge yang paling besar. Dan kami mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Tetapi ya puji Tuhannya adalah memang STIP dengan kedisiplinannya, teman-temannya, dan juga semangatnya itu membantu kami mempercepat semuanya. Jadi kalau kami kan mempunyai metode-metode dalam hal memberikan atau pembekalan ini. Tapi oleh karena memang naturnya STIP yang di sini nih Jakarta ya, Marunda ya, itu mereka tuh konsisten, mereka tuh komit, mereka tuh disiplin, ya kan, mereka tuh kreatif. Ya, lucu-lucu dan kreatif mereka. Ternyata kreatif loh. Di balik tampang-tampang sangarnya mereka. Kalau saya bilang bukan sangar, lucu mereka. Lucu kata. Kalau yang sekarang sangar. Oh, yang sekarang. Yang dulu lucu. Nah, akhirnya mempercepat. Dan kita sebagai guru kan, sebagai dosen juga sebagai peneliti bekerja sama. Jadi metodenya itu kita melibatkan mereka. Jadi bayangkan, kita meriset bersama dengan orang bilang apa? Newbie.
Jadi kan Newbie banget. pusing kan? Udah kita ngeriset bersama newbie, jadi ibaratnya newbie-nya ditarik. Kamu mau ngomong harus ngerti gitu kan. Ya bagaimana caranya kita masih mengalami dua fase dalam perjalanan tersebut. Jadi ya tapi berjalan. Wow, bisa dibilang ya kawan Sellerman kalau yang kemarin ikut robotik di Singapura itu mereka kadet tingkat 1. Kala itu ya, mereka tuh baru ya paling sekitar semester 1 dan semester 2. Terus ikut perlombaannya mereka ada di semester 3, November-Oktober tahun lalu ya kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi kalian bayangin ya benar kata Pak Yohanes, newbie banget. Tapi ya alhamdulillah karena kedisiplinan mereka, karena pengajaran di STIP itu ada disiplin, terus ya segala macamnya itu jadi bikin mereka ternyata mampu ya Pak ya untuk bisa belajar teknologi sesuai waktunya. Jadi bisa dibilang 8 bulan itu bukan waktu yang lama, tapi kalau bagi kita sih udah lama banget itu. 8 bulan digojlok sama yang namanya teknologi kayak gini. Dan mereka bisa. Terus berarti ini kan regenerasi ya Pak. Kebetulan yang kemarin ikut lomba ini sekarang udah pada praktek laut. Udah pada berlayar. Ini persiapan untuk perlombaan di Taiwan sudah sampai sejauh mana? Sudah berapa bulan berjalan? Ini berarti anak-anak tingkat 1 lagi ya, semester 1, semester 2 juga. Pembekalan sudah ada di tingkat 1 sudah ada. Ya. Jadi sekarang masuk kepada pembuatan. Oh oke, berarti sekarang proses pembuatannya. Pembekalan sudah, konsep sudah ada, tinggal sekarang pembuatan. Pembekalan mereka sudah lewati selama 2 bulan 3 bulan ya. 2 bulan 3 bulan. So far? Oke. Ini lebih ya makin maju ya. Setiap generasi pasti makin bagus. Iya. Alhamdulillah, semoga. Terus berarti pembuatan kira-kira kita mau buat berapa robot nih untuk ke Taiwan nanti? Iya, ini dia problemnya. Waduh. Kita mesti bikin 4 sampai 5. Jadi kalau bisa kita buat ya sebanyak mungkin ya. Kenapa kita bilang sebanyak mungkin? Karena tim yang ada kita cuma punya 6 orang. Oke. Sebisa mungkin dari 6 orang ini, kalau bisa sendiri-sendiri mereka presentasi. Iya ya. Ya kan, dipecah gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya 2-2. Paling buruk ya 2-1-2 gitu. Kenapa? Karena kami berharap bahwa inovasi yang ada itu bisa membanjiri, karena potensi yang masuk itu bukan cuma kita saja yang inovasinya bagus. Begitu banyak. Jadi kalau idea diadu dengan idea, apalagi kemungkinannya adalah banyaknya idenya sama, kita akan sulit. Iya, kalau misalnya kita kebetulan ketemu ide yang sama, ya gimana lagi gitu ya. Gak ada yang mau kasih tahu. Iya. Semua masing-masing merahasiakan. Ya, of course, pasti ya, nggak mau bocor lah ya istilahnya. Iya, betul. Ya, semoga persiapannya matang. Kira-kira ke Taiwan kapan perlombaannya? Di bulan November. apa? November. Oke, persiapan di bulan November. Sekarang berarti pembuatan bulan Juli ya? Ya, Juli, Agustus, September, Oktober. Wow. November udah packing, udah harus tahu presentasinya seperti apa. Tight, it's a tight schedule. Wow, itu berarti mepet-mepet banget. Mereka tuh pelatihan seminggu berapa kali, Pak? Ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 1 kali, ada juga seminggu 4 kali. Tapi kalau ini begini ya, kalau sudah mendekati, biasanya bisa setiap hari. Oh, oke. Biasanya. Ya berarti memang proses tidak mengkhianati hasil biasanya. Semangat tim STIP yang mau ke Taiwan nanti November, semoga dapat hasil yang terbaik ya. Semoga bisa jadi menemukan inovasi-inovasi terbaik lagi untuk Indonesia. Semoga menang lagi, amin. Tapi apapun itu hasilnya, kita tetap bangga sama kadet-kadet STIP. Dan terima kasih banyak Pak Yohanes sudah berbesar hati melatih mereka semua. Sama-sama Bu Patri ya. Oke deh, terakhir Pak, sebelum kita tutup podcastnya, boleh kasih pesan-pesan untuk anak-anak robotik yang Bapak latih nih sekarang supaya persiapan nanti perlombaan ke Taiwan, apa pesannya? Atau mungkin untuk kawan Sellerman yang mau masuk STIP, kira-kira Bapak bisa kasih testimoni tentang STIP soal kesadaran mereka menggunakan teknologi atau AI. Ya, teman-teman STIP yang akan mengikuti pertandingan di Taiwan, anggap ini ada sebuah journey, ya, journey yang perjalanan yang nanti akan membuat Anda naik level. Jadi pastikan selalu konsisten, ya, komit, ya, nggak ada yang bisa ngalahkan konsisten dan komit. Dan kita tidak kalah pintar, ya, jadi tetap konsisten dan komit.
Dan saya yakin sesuai dengan apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, selama kita disiplin, pasti lewat, pasti menang, ya kan? Lalu untuk teman-teman STIP yang lain yang akan join dengan STIP di sini, ya Marunda ya, percayalah bahwa ini ada STIP satu-satunya yang sangat kreatif dan inovatif. Dan kalau kita tidak mengenal tentang dunia teknologi, khususnya AI, IoT, dan juga robotika ke depannya, sangat disayangkan. Kenapa? Karena nanti berikutnya akan begitu banyak perubahan di dunia maritim. Jadi kita harus mengikuti mengikuti teknologi yang ada. Skill adalah berikutnya yang diperlukan. Kemampuan dia bisa memperbaiki, berkreativitas, berinovasi itu sangat penting di ke depan. Jadi skill itu disebut dengan soft skill ya. Nah itu yang mesti dipunyai oleh kita. Oke. Skill itu nggak cuma bahasa, tapi pengetahuan teknologi penggunaannya juga sekarang diperlukan. Dan PT Sari Teknologi bekerja sama dengan STIP ingin punya visi misi tersebut ya Pak ya. Betul. Ya supaya kadet-kadet kita di masa depan bisa punya soft skill itu tadi tentang teknologi dan AI. Oke, terima kasih Pak Yohanes atas insight-nya. Terima kasih sekali lagi untuk berbesar hati, untuk sabar ngelatih kadet-kadet STIP kita. Semoga nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk perlombaan di Taiwan. Oke, kawan Sailormin, makasih banyak ya udah nonton podcastnya. Jangan lupa like, share, sama subscribe di YouTube channel kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.